Pada rek mana? Wah, Keren. Saya kira walaupun tua saya masih bisa jadi pembalap ini kalau begini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si tua yang bahagia naik Vespa. Kali ini saya dengan sengaja datang ke Kuningan, ke markasnya GRS, Gio Racing Scooter. Nah, tepatnya alamatnya di Manis Kidul. Kenapa saya harus datang ke sini? Karena saya pernah hadir di Sentul, itu ternyata mekanik balapnya itu sudah ada di sebelah saya. Ini memang saya panggilnya Kang Giang aja ya. Yes. Oke. Ini Kang Giang ini memang dari segi postur tubuhnya memang kecil. Tapi jangan lupa di Kuningan ini ada apa ya namanya? Ikon. Ada ikon Kuningan itu. Kecil-kecil. Kuda Kuningan. Nah, ini nampaknya kecil-kecil tapi kuda Kuningan. Kang Giang, saya kira saya ingin ngobrol-ngobrol santai saja ya. Ngobrol-ngobrol santai saja. Pertama, ini Kang Giang ini begitu hebatnya di arena balap, di Sentul. Tapi bengkelnya sendiri ini ada di daerah desa ya. Manis Kidul itu apa? Desa ya? Desa. Terlalu berlebihan untuk ucapan yang tadi, wah mekanik terkenal gitu. Terlalu berlebihan sebetulnya. Sebetulnya saya tuh nggak ada apa-apanya lah dibandingkan mekanik-mekanik yang lain gitu. Anak bawang, kasar nama gitu kan, anak bawang gitu kan. Mun bahasa Sunda nama gitunya, bahasa orang nama gitu. Oh, anak bawang. Saya mulai itu tahun 2007-an. 2007 mulai buka bengkel di sini. Iya, 2007. 2007 itu menjadi mekanik balap atau hanya sekedar mekanik buat komunitas saja. Oke, ada komunitasnya ya? Iya. Apa namanya? KIS, Kuningan Independent Scooter. Yang saya punya ini ya. Iya. Ini saya dapat KIS. Oh, nah jadi mekanik biasa saja. Iya. Terus kok sampai terkenal menjadi mekanik balap? Gimana ceritanya? Dia sebetulnya bukan terkenal, Pak. Ya, biasa kalau ilmu gitu. Bukan terkenal. Jadi ilmu padi itu semakin tinggi, maka dia semakin merunduk, gitu ya. Jadi berawal dari hobi ya. Awalnya kita sering touring bareng anak-anak. Karena seiring dengan waktu mungkin terbentur dengan kewajiban setelah berumah tangga atau gimana lah ceritanya. Saya memutuskan untuk iseng-iseng lah ikutan di balapan gitu. Karena mengisi kejenuhan pengganti touring gitu. Touring enggak jarang diganti dengan balap. Karena di balap juga nggak jauh beda dengan touring. Nggak jauh, sedikit jauhnya. Iya, bedanya. Beda. Touring memang enaknya di jalan. Oke. Ya. Sampai lokasi kan tetap kita silaturahmi dengan saudara-saudara yang lain. Begitu juga balap. Balap di jalan biasa-biasa aja, di lokasi enak. Bisa silaturahmi dengan yang lain. Nah, silaturahmi dengan mekanik-mekanik handal, bisa tukar pikiran. Yang saya nggak bisa akhirnya bisa, saya nggak tahu akhirnya jadi tahu gitu. Oh gitu. Gimana biar motor itu bisa jadi motor standar kan, kemudian bisa jadi balap gitu, bisa jadi kenceng, apanya itu yang dikutak-atik? Apanya ya? Sebetulnya bingung saya jelaskannya juga. Karena sebetulnya bukan rahasia umum yang begitu mah gitu kan. Karena kan apalagi sekarang kan udah banyak di YouTube ini itu kan. Jadi ya mungkin utama ya dari blok mesinnya. Tapi tergantung spek kan. Ada yang tune up standar. Oh, tergantung kelas. Ibaratnya buat harian kan, mungkin korek-korek harian gitu. Kalau balap ya lain lagi gitu kan. Oh, itu bermulanya dari blok. Iya. Terus ya faktor pendukung yang lain-lainnya kayak
karbu, terus magnet. Ya packing nggak berpengaruh ya, mungkin dari rasio juga itu kan berpengaruh. Tidak asal apa namanya, tidak asal korek. Tidak asal korek. Tapi mungkin kan bukan rahasia itu. Iya. Ban bisa memang ban touring dipakai ban balap? Ya bisa, tapi kan sayang aja gitu kan, harganya kan lumayan tinggi. Oh, jadi ban untuk balap berbeda dengan ban untuk touring. Berbeda. Bannya mahal ya kalau ban Lumayan balap? lah. Oh, lumayan. Kalau mahal sih enggak gitu. Wih, Enggak buat orang yang punya keren, duit. Bro. Kalau buat saya buat ya para mahal. pembalap itu jadi hebat. Iya, Cerita awalnya menjadi pembalap, emang dari sini langsung jadi pembalap di Sentul gitu, nasional? Atau gimana ceritanya Kalau dulu? saya itu bukan pembalap, saya hanya mekanik lah, bahasa keren nama mekanik gitu kan. Padahal bukan tukang ngoprek lah. Ya, tukang ngoprek juga boleh ya, apa aja lah. Memang orangnya ini sederhana sekali. Terus? Mulai balapan itu tahun 2014. Di sini? Di sini, lokalan. Awalnya lokalan. Oh, lokalan juga Awalnya ada ternyata di Kuningan. Progres. Ya, pasar senggol lah bahasa. Ini pasar senggol. Dari 2014 itu? 2014 sampai 2015 itu, jujur aja saya berawal dari iseng-iseng dan nggak bisa sama sekali. Nggak bisa ngorek mesin, nggak bisa, asal turun aja. Hanya otodidak, wah begini-beginian, dibeginikan gitu kan. 2015, 2016 ketemu lah. Ketemu apa? Olahan mesin? Sang master. Sang master. Asyaf itu sang masternya. Nah. Mas Jipeng. Oh, Mas Jipeng. Halo Mas Jipeng, ini disebut-sebut sama Kang Giang. Oh, ini ternyata masternya. Oh, dia belajar itu dari Paham nih, agak-agak. Oke. Siapa? Jipeng orang yang sangat berharga di Giang. Terus belajar banyak dari situ ya, kayak Mas Jipeng itu. Saya kira ini karena ingatan sama Mas Jipeng. Nampaknya Kang Giang ini sudah banyak sekali belajar dengan sempurna dengan namanya Anhar Jipeng. Anhar Jipeng itu dia terkenal sekali dengan knalpotnya. Oh, knalpot Jipeng. Mas Jipeng, saya cukup kenal juga dengan Mas Jipeng. Salam kangen, nanti saya datang ke Kebumen ya. Nah, belajar banyak, dan setelah belajar banyak, itu gimana Kang Giang? Kang Giang kan mainnya lokalan tuh. Iya. Itu apa dapat sponsor banyak sampai bisa ke Sentul? Kan ke Sentul itu jauh. Harus bawa motor, harus beli ban balap, harus dan sebagainya. Gimana tuh ceritanya? Alhamdulillah dari kru sendiri, dari Kru itu kis maksudnya? Iya, teman-teman. Gelar topi. Buka helm. Oke, Ya. Patungan. saya mau ke Sentul nih. Oh, patungan. Waduh, keren. Akhirnya nyampe juga dah di Sentul gitu. Oh, patungan. Itu patungan itu untuk ongkos saja atau dengan segala macam? Semuanya dari hasil patungan itu alhamdulillah dapat buat daftar, buat ongkos, makan gitu. Wah, keren. Ini pembalap yang dari nol. Dia ke Sentul saja iuran ke Sentulnya dia. Tapi menang di Sentulnya ya. Alhamdulillah dapat Sentul. Wah, ini cerita yang sangat keren sekali saya kira untuk Mas Giang. Ini motornya ya Mas Giang ya? Iya. Ini memang bannya kayak gini. Ban apa? Ini kan ban touring ya? Ini kan ini kan Majel, ini merek Majel. Iya. Ini buat balap. Kalau bukan buat balap, sengaja kami ganti pakai ban ini. Tapi kalau mau balapan ya kami ganti lagi. Oh, ini hanya disimpan di sini aja. Buat manasin aja. Oke. Boleh lihat ke situnya apa? Boleh. Nah,
Ini kalau mesin udah dikorek segala macam ya? Iya, pakai korek kuping ini. Pakai korek kuping ini ya. Oh, ini. Ya, kok ini knalpotnya kok begini? Balap? Sengaja saya ganti karena semenjak corona ini, COVID ini melanda negara ini, jadi jarang ada event-event balap lagi. Gitu. Oh. Jadi sengaja saya ganti. Untuk apa? Iseng-iseng lah, nyobain main drag-dragan lah. Oh, main drag. Kalau untuk drag memang knalpotnya begini ya? Iya. Oh, Jipeng punya ya? Oke, terus kalau balap di sini, Pak ya? Kalau drag di sini? Iya. Udah berapa kali Mas Kiang dapat kejuaraan? Saya lihat ini banyak sekali ini. Apa aja ini? Ini coba tolong dijelaskan nih. Alhamdulillah setiap event-event di Kuningan mendapat juara 1, 2 lah paling. Oke. Nah, ini yang ini apa nih? Ini Juara 3 di juara 3 kelas sore di Sentul. Oh, Sentul. Tahun 2016. 2016. Oke. SGP round 4. Terus juara. Nah, yang mengharukan lagi ini nih. Ini apa gimana Ini nih? Ceritanya gimana nih? Ini ikutan di kelas FFA. Us, Ya, alhamdulillah dapat juara 2. ini 17 Agustus ya, 13 Agustus 2017. 2017. Oke. Kemudian yang lain Yang lain ini open road race ya. Piala Bupati ini. di sini ini ya. Kuningan, Di sini ini juara satu. 1 malah. Ini juara 1 juga nih. Juara 1. Nih. Apa itu Vespa TU? Tune Art Open. Oh, Tune Up Open gitu ya. Nanti kan yang saya nggak tahu. Oh, itu Nah, ada ini juga ini yang dari Sentul ini. Tune Up Open juara 2 Di- final ronde kelima di Oke, Sentul. oke. Teman-teman, ini di belakang sini juga banyak nih di Kapolres ada Kap, terus di belakang ini banyak juga masih. Masih Oke, ada. coba lihat boleh ya ke belakang ke dalam ya. Nah. Oh, coba lihat ke dalam. Wah, keren nih. Ini ada piala IMIC Open Road Race. Ya, juara 1. Juara 1. Terus ada lagi apa ini? IMI. Ini Masih IMIC. Beberapa kejuaraan ini bukti. Beberapa kejuaraan itu ternyata sudah dicapai oleh Kang Giang ini. Saya ingin kembali ke motor ini. Motornya kayak begini ini. Suka dipakai buat iseng lah, main drag-dragan, gitu. Menghindari kejenuhan. Oh, menghindari Karena nggak ada kejenuhan. event, ya mungkin sama aja lah, mekanik-mekanik di lain, pembalap-pembalap lain mungkin juga jenuh lah kalau nggak ada event. Karena mungkin mereka hobinya di situ, jadi nggak ada event ya nyari kegiatan. Gitu. Oh, kegiatannya ngedrag. Oke. Bisa kebut-kebutan. Oke. Ini kelas apa ini nih? Masuknya kelas waktu Tune Up, ini masuknya itu Tune Up sebetulnya, Tune Up. Tune Up. Kalau dengan FFA itu lebih mana? Lebih di bawah FFA. Oh, FFA dulu, terus Tune Up, terus baru standar. Iya. Kalau 3 kelas ya. Iya. Kan sekarang udah berapa kelas itu yang kayak gitu? Sekarang standar, Tune Up, sama FFA, cuman 3 kelas. tiga Cuman kelas. yang ngebedain open ini cuman joki. Oh, Dari jokinya joki, aja. kalau nggak salah itu dari Terus ada jokinya. tadi ada kejuaraan hore itu apa? Hore Tua-tua itu gitu ya? bukan buat non pembalap, itu pembalap-pembalap yang baru ikutan misalkan pengen balapan gitu, jadi masuk di kelas hore. Oh, saya bisa masuk lah Bisa, kelas sore ya? bisa, iya, karena bisa. saya bukan pembalap, tapi pengen nyoba Vespa balap. Iya. Oke, itu kelas sore namanya. Saya boleh mendengar suara atau nyoba-nyoba sedikit gitu? Boleh. Oke lah kalau gitu ya. Biar saya ngangkat ininya. Pelan aja tapi ya. Oh, Jujur aja saya takut. oh sekarang sudah tua ini Sudah ya? tua. Bukan tua. Ingat ke anak. Oh, inget ke anak ya. Oke. Boleh di. Ini padahal udah lama nggak di ini ya, nggak dibunyikan. Hampir 3 bulan lebih nggak dipanasin. 3 bulan nggak dipanasin. Iya. Ini langsung setelah begini. Alhamdulillah ya. Pakai sendal boleh ya? Ini karena drag pakai sendal dia. Wow, keren, coba lihat.
Keren ya. Oh, keren sekali. Motor saya bisa dikencengin kayak gitu ya? Bisa. Bisa. Ah, Asal harus sesuai dengan Oh, budget. budget. Oh. Maksudnya budget buat beli bensinnya. Kan kalau buat touring kan tetap. Kalau dari segi budget, sampai bisa sekenceng ini berapa? Kalau urusan itu mungkin bisa main belakang lah, gampang lah. Oh, bisa jadi atur lah. tidak boleh ternyata kalau Karena- soal harga korekan, ya. nah itu Karena- nggak bisa sampai keluar. Karena saya main di motor itu intinya komersil wajib karena saya punya Ya. tanggung jawab gitu kan. Ya. Tapi intinya apa namanya silaturahminya itu ke keluarganya itu. Vespa itu Iya. di situ intinya ya. Karena rezeki itu bukan datangnya bukan rezeki itu bukan uang saja. Itu bisa dari ibaratnya kita nggak punya rokok dapat Bisa merokok bareng, ngopi. gitu kan, ngopi gitu kan. Oke. Jadi rezeki itu bukan hanya sekedar uang. Bisa juga persaudaraan kayak begini. Malah- bisa ada. Malah nanti uang itu ngikutin sendiri kalau apa namanya yang saya rasakan. Ya, keahlian Iya. naik Iya. kan orang jadi melihat juga. Karena itu nggak bisa ditetapkan harganya kalau sampai sekencang ini berapa harganya. Anda nego saja langsung ya. Aduh, terima kasih sekali. Mas Giang. Waduh, hebat ini Mas Giang ini. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Demikianlah obrolan ringan saya dengan Kang Giang. Untuk bila kemudian teman-teman Vespa yang lewat di Kuningan, jadi bisa mampir di Manis Kidul Kuningan. Jadi sebelum kalau dari arah Cirebon sebelum masuk di Objek mana? wisata Cibulan. Objek wisata Cibulan, belok kanan itu Manis Kidul. Mampir saja ke situ. Jadi tidak hanya untuk balap. Jadi bisa sekedar servis ke sini atau mungkin motor agak bermasalah gitu ya. Mampir saja ke Ngopi-ngopi juga bisa, boleh. tambah ngopi-ngopi juga kan. Servis, Oke, gitu kan. datang ke Gio Racing GRS Mas Giang ini. Demikian obrolan ringan saya dengan pembalap hebat dari Kuningan. Saya bukan pembalap hebat. Apa? Biasa. Tukang ngoprek tingkat tinggi. Ya, itu ya. Tukang ngoprek tingkat tinggi. Oke, saya kira kepada penonton setia JPSPA, jangan lupa subscribe JPSPA, like, komen, dan silahkan bagikan kepada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.